Pemirsa, Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Bocah perempuan ditemukan terbunuh di kamar tetangganya di lingkungan bes karyawan perusahaan perkebunan tebu di Tulang Bawang. Kawanan bandar narkoba di Lampung Selatan diringkus. Lebih dari 1 kg sabu-sabu beku di dalam lemari es disita. Puluhan tahun warga satu desa di pesisir barat mengonsumsi air keruh. Dua remaja yang jadi bandar narkoba ditangkap di rumahnya di Desa Ruguk, Kecamatan Penenggahan, Lampung Selatan pada Senin dini hari. Dari penggeledahan di rumahnya, polisi menemukan sabu-sabu di dalam lemari es atau freezer yang dikemas dalam box dan dibungkus kantong plastik. Tersangka yang ditangkap berinisial MS umur 14 tahun dan ADW umur 16 tahun. Dalam pengembangan lanjutan, polisi kemudian menangkap 3 tersangka lagi. Satu diantaranya adalah bandar besarnya berinisial BW umur 26 tahun. Dari rumah BW di Lampung Selatan, polisi menyita 8 ons sabu-sabu. Dari rumah BW di Lampung Selatan, polisi menyita 8 ons sabu-sabu yang juga beku karena disimpan di dalam lemari es. Nah, dari penangkapan itu kami kembangkan ke 2 lokasi dan mendapatkan total 5 tersangka dengan barang bukti sebanyak lebih dari 1 kg. Jadi untuk barang bukti yang pertama itu ada di pakaian pelaku yang sebesar 3 gram itu dalam plastik kecil. Untuk barang bukti yang 800 gram itu ada disimpan dalam freezer ikan. Hasil untuk 200 gramnya di lokasi yang berbeda ada di dalam lemari. Hingga akhir penangkapan, polisi menangkap 5 tersangka dengan barang bukti lebih dari 1 kg sabu-sabu. Dalam penyelidikan awal, tersangka diduga merupakan jaringan narkoba antar provinsi dan polisi kini masih memburu pemasoknya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Dua pencuri motor dan seorang penada motor curian ditangkap polisi sektor Tanjung Senang, Benar, Lampung pada Senin siang. Dua pencuri motor bernama Ricky Funa dan Siaga Wirayusa. Lalu penada motor curian bernama Alimin. Mereka merupakan warga Rajabasa, Bandar Lampung. Tersangka mencuri motor yang diparkir di halaman rumah korban saat malam hari. Supaya pencurian tidak diketahui korban dan warga, tersangka mendorong motor korban dengan cara di-step sampai rumah tersangka. Oleh tersangka, motor hasil curiannya kemudian dijual ke penada dengan harga 3 juta rupiah. Para tersangka ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama sepekan. Kasusnya terungkap saat polisi mendapati motor korban dipasarkan tersangka penada di media sosial. Kedua pelaku ini berboncengan sepeda motor sekitar pukul 18.30 ketika melintas di depan rumah korban, melihat sepeda motor korban diparkir di teras rumah dan keadaan rumah dalam kondisi sepi. Kemudian pelaku RF turun dari sepeda motor, sedangkan pelaku
AS menunggu di atas sepeda motor. Karena motor tidak dikunci stang, sehingga kemudian pelaku RF tadi mendorong sepeda motor ke jalan. Selanjutnya, di step sepeda motor tersebut dari belakang. Di tengah perjalanan kemudian plat kendaraan bermotor ini kemudian dicopot, lalu kemudian di step sampai di rumahnya pelaku RF. Motor korban disita polisi sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, 2 pencuri motor dan penadahnya dijerat pasal yang sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Awalnya pelaku Apa kabar perkembangan pelaksanaan makanan bergizi gratis? Programnya kini telah berjalan setengah tahun, namun belum berjalan efektif dan merata. Banyak siswa yang belum menerima program makanan bergizi tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung pada Senin siang kemarin menyatakan tidak ikut cawe-cawe terkait belum meratanya pendistribusian makanan bergizi gratis di Lampung. Hal tersebut karena program makanan bergizi merupakan program pemerintah pusat yang dikelola Badan Gizi Nasional. Sedangkan peran Dinas Pendidikan hanya sebatas memberikan data sekolah yang bakal menerima makanan bergizi. Kalau terkait dengan makan gizi gratis ya, makan bergizi gratis, memang lagi loading ya. Sudah beberapa sekolah yang sudah melakukan operasional, ya kan, dengan Badan Gizi Nasional. Kemarin juga ada 2 hari yang lalu juga SMA 7 juga sudah konsolidasi, kemudian SMK 2 juga sudah konsolidasi dan beberapa sekolah di kabupaten kota. Mudah-mudahan koordinasi ini juga di akhir tahun semuanya bisa operasional terkait dengan makan gizi gratis ini. Secara rutin ya Pak? Ya, secara rutin. Dengan anggaran dari PBD? Dari pusat. Dari pusat juga? APBN ya, dari Badan Gizi Nasional. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Lampung, terdapat 16.345 sekolah yang terdiri dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut tercatat 5.621 sekolah negeri dan 10.724 adalah sekolah swasta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.